Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Walaupun di dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tetap harus bersyukur dan bersabar karena semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menyebut nama kita sebelum kita menyebut namanya. Beliau telah mencintai kita sebelum kita mencintainya, dan beliau telah mendoakan kita sebelum kita mendoakannya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Umar, "Walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabalahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Summa istadallu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Berkata Ibnu Umar, demi jiwa Ibnu Umar yang berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, maka tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh ayahnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Iman itu adalah beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Ada catatan penting di dalam hadis ini, bahwasannya adanya takdir buruk dan takdir baik itu ketika dinisbatkan kepada manusia, tetapi jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua takdir itu adalah baik. Jika kita kembali kepada kitab-kitab ulama, ada yang mengatakan rukun iman itu 5 dan ada yang mengatakan 7. Dan ini tidak ada yang salah. Yang mengatakan 5, ia memasukkan iman kepada takdir ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut zikrul khas ba'dal am. Dan ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Faedahnya adalah bahwa yang khusus ini lebih tinggi kedudukannya dibanding yang lainnya. Dan yang mengatakan 7, ia menambahkan al-imanu bil jannati wan nar, iman kepada surga dan neraka. Perbedaan antara jumlah rukun iman, baik itu 5, 6, atau 7, tidak bermasalah karena semuanya memiliki konsekuensi yang sama. Jika kita berbicara takdir, tidak akan pernah lepas pembicaraan kita terhadap beriman kepada Allah. Karena di dalam mengimani takdir ada 4 tahapannya, yaitu beriman terhadap ilmunya Allah, beriman terhadap Alkitabah atau penulisan takdir yang telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Dan yang terakhir ada beriman terhadap masyiatullah atau kehendak Allah, dan beriman terhadap penciptaan. Penambahan seperti ini yang telah disebutkan bukan sembarang menambahkan, melainkan ketika seorang memiliki taklil atau seseorang itu seorang mujtahid atau ulama, dan kita juga harus mengetahui penjelasan kenapa ada sebagian ulama yang menambahkan atau mengurangi rukun iman. Kesimpulannya adalah tidak akan diterima ibadah salah seorang sampai dia mengimani takdir dan semua rukun iman itu.
Karena barang siapa yang mengingkari sebagian dari rukun iman itu, maka ia telah mengkafirkan rukun-rukun yang lainnya. Yang kedua, jika kita dihadapkan dengan suatu hukum, maka haruslah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam pembahasan ini terdapat dua firqah atau dua kelompok yang memiliki pemahaman yang menyimpang dalam masalah takdir. Firqah yang pertama adalah Jabriyah atau Jabariyah. Firqah ini mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik, dan tingkah lakunya adalah dipaksa, tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bantahan untuk firqah Jabariyah terdapat dalam surat Al-Imran ayat 152. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antaramu ada yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datanglah dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Manusia juga memiliki kehendak, tetapi kehendak manusia tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas menyatakan bahwa manusia juga memiliki kehendak untuk memilih. Meskipun dengan ilmunya Allah, Allah sudah mengetahui dan menakdirkan pilihannya. Dan kenapa kita tetap harus berusaha? Karena kita sebagai manusia sama sekali tidak mengetahui bagaimana takdir kita kelak. Dan mematuhi perintah-perintah Allah merupakan ibadah, dan salah satu perintah Allah adalah menyempurnakan ikhtiar atau mengambil sebab. Yang kedua adalah bantahan secara akal, yaitu manusia dapat melakukan semua yang diinginkannya atau hal-hal yang diinginkannya, sebagai contoh tidur, minum, makan, bermain, dan lain-lainnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok atau firqah qadariyah. Firqah ini memiliki keyakinan bahwa Allah tidaklah mengetahui dan menetapkan takdir sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan meyakini kalau perbuatan makhluk bukanlah Allah yang menciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah, in maridu fala ta'uduhum, wa in matu fala tashhiduhum. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Jika mereka sakit, janganlah dijenguk, dan jika mereka wafat, janganlah dilayati. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan lainnya. Niat dari firqah qadariyah ini adalah baik sebenarnya, yaitu untuk mengatakan bahwa kehendak baik dari Allah, sedangkan kehendak buruk berasal dari manusia. Tapi pada akhirnya mereka meyakini adanya dua Tuhan. Pertama yang menciptakan kebaikan, dan yang kedua adalah mencipta keburukan, dan menuju pada arah bahwa pencipta bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan manusia juga bisa dapat menciptakan. Bantahan dari Al-Quran dan Sunnah untuk firqah qadariyah adalah surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dalam surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Rabb seluruh sekalian alam.
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa segala yang terjadi di dunia itu atas kehendak Allah Ta'ala, dan semua itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala, dan tidak mungkin bagi Allah untuk tidak mengetahui apa yang Dia ciptakan. Yang kedua adalah bantahan akal, yaitu semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga termasuk ciptaan Allah, sehingga ini membantah ideologi mereka kalau perbuatan hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.